Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Alvina dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan topik bahasa Indonesia tentang karya tulis ilmiah. Topik yang akan kita pelajari yakni mulai dari pengenalan karya tulis ilmiah, struktur karya tulis ilmiah, kebahasaan karya tulis ilmiah, dan yang terakhir yakni menyusun karya tulis ilmiah. Sekarang kita mulai kenalan dengan topik karya tulis ilmiah ini ya. Pengertian karya tulis ilmiah menurut Broto Wijoyo yakni karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut KBBI yakni karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan juga fakta. Didapat dicari dengan observasi, eksperimen, dan juga kajian pustaka. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah yang ditulis berdasarkan data dan juga fakta. Kemudian ciri-ciri karya tulis ilmiah ada sistematis, logis, objektif, dan juga faktual. Sistematis artinya susunan teks dalam karya ilmiah dibuat dengan teratur dengan pola yang baku, yakni dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan simpulan. Jadi nggak bisa ya dibolak-balik. Kemudian ada logis. Isi karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari dengan hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga ada objektif, yakni pernyataan yang ada dalam karya ilmiah didasarkan pada pandangan umum. Jadi tidak didasari dengan pandangan penulis sendiri. Yang terakhir ada faktual, yakni kebenaran karya tulis didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, artinya tidak imajinatif, bukan imajinasi penulis. Selanjutnya yakni tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah ini yakni sebagai wahana menuangkan ide yang disampaikan secara tersurat dan disusun secara sistematis. Jadi melalui karya tulis ilmiah ini kita bisa menyampaikan ide atau gagasan kita. Tapi ingat ya, harus sistematis, yakni dari pendahuluan sampai simpulan. Kemudian sebagai wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Jadi karya ilmiah ini punya tujuan buat nyampain ilmu pengetahuan. Adanya karya ilmiah ini bisa menghubungin lembaga pendidikan dengan masyarakat melalui ilmu pengetahuan yang ditulis di karya ilmiah tadi. Jadi itulah kenapa karya tulis ilmiah ini disebut sebagai wahana transformasi. Kemudian sebagai sarana memecahkan masalah. Dalam karya ilmiah ini perlukan topik untuk dibahas. Nah, topik itu punya masalah yang harus kita pecahkan. Jadi kita perlu cari data dan fakta untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, kita perlu bikin rumusan masalahnya dulu. Yang rumusan masalah ini bakalan kita bahas di sebab selanjutnya. Yang keempat yakni sebagai sarana melatih menulis dan berpikir di bidang ilmu pengetahuan. Jadi karya ilmiah ini adalah karya tulis dengan prinsip ilmiah dan berdasarkan data dan fakta kan. Jadi bikinnya itu kita gak boleh asal-asalan, kita harus cari data dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Jadi kalau kita lagi nyusun, berarti kita juga lagi melatih untuk menulis dan berpikir di bidang ilmu pengetahuan sesuai topik yang akan kita bahas. Kemudian sebab selanjutnya yakni struktur karya tulis ilmiah. Karya ilmiah ini bentuk penyajiannya bermacam-macam loh, ada populer, formal, dan semi formal. Karya ilmiah populer ini disajikan dengan bahasa yang santai, padat, dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta menarik untuk dibaca. Contohnya kayak struktur karya ilmiah yang ada di koran, majalah, tabloid, atau artikel-artikel yang dimuat di media massa, kayak gitu. Terus karya ilmiah formal yakni karya ilmiah yang dibuat untuk kebutuhan akademik, dengan kaidah penulisan yang lengkap dan menggunakan bahasa yang baku dan juga formal. Strukturnya ada judul, di covernya ada tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, dan yang terakhir riwayat hidup penulis. Nah, contoh-contoh karya tulis ilmiah formal ini kayak yang ada di skripsi atau disertasi gitu.
Kemudian ada karya tulis ilmiah semi formal, yakni mengikuti kaidah bentuk formal namun penyajiannya lebih sederhana. Kayak judul, strukturnya ini ada di judul, pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Oke, karya tulis ilmiah semi formal ini contohnya kayak di laporan dan makalah. Nah, laporan makalah ini beda loh. Laporan itu adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta. Sedangkan kalau makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas. Kemudian ada penjabaran dari struktur karya tulis ilmiah semi formal. Yang pertama ada penulisan judul. Nah, penulisan judul ini ada ketentuannya tersendiri, ditulis dalam bentuk frasa, tidak disertai dengan intonasi final atau tanda baca akhir atau titik gitu, ditulis dengan huruf kapital kecuali pada bagian anak judul. Jadi seperti yang ada pada contoh, pada bagian judul ditulis dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital ini hanya digunakan pada huruf pertama setiap kata, kecuali pada kata penghubung seperti dan, dengan, atau kata depan seperti di, ke, dari. Nah, kayak gitu contohnya karya tulis ilmiah ditulis dengan huruf kapital. Nah, hal-hal yang kita ketahui dari penulisan judul itu mencerminkan beberapa hal, seperti masalah. Masalah yang ada pada karya tulis ilmiah itu contohnya adalah peningkatan critical thinking. Terus kemudian subjeknya adalah siswa SMA Negeri 2 Jombang. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui cara untuk meningkatkan critical thinking di SMA Negeri 2 Jombang. Solusi yang kita tawarkan yakni dengan pembinaan karya tulis ilmiah di SMA Negeri 2 Jombang. Kemudian selanjutnya yakni latar belakang. Latar belakang ini berisi penjabaran mengenai alasan pentingnya masalah yang dibahas dalam penelitian atau karya ilmiah. Nah, latar belakang ini itu bagian wajib pertama yang ada di pendahuluan atau karya tulis ilmiah. Harus menjawab pertanyaan mengapa masalah tersebut diangkat ke dalam penelitian. Sebagai contoh yang ada dalam gambar yakni permasalahan kenapa kita harus mengangkat penelitian itu, yakni karena rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya para pelajar SMA Negeri 2 Jombang. Kemudian dijabarkan contoh-contoh dan kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian rumusan masalah, yakni berisi hal-hal yang perlu dipecahkan dalam penelitian yang disampaikan pada karya ilmiah, berupa pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa dan bagaimana. Nah, kenapa sih kok harus mengapa dan bagaimana? Nah, karena dari pertanyaan-pertanyaan itu kita jadi bisa tahu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Karena tujuan utama dari kita membuat karya tulis ilmiah ini adalah untuk memecahkan masalah. Kemudian tujuan penelitian, yakni berisi pernyataan mengenai fokus pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi tujuan ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Jadi misalnya, bagaimana peran pembinaan karya tulis ilmiah terhadap peningkatan critical thinking, maka tujuannya yakni untuk mendeskripsikan peran pembinaan karya tulis ilmiah terhadap peningkatan critical thinking. Gitu. Jadi harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Kemudian 1.4 manfaat penelitian, yakni membahas tentang kegunaan dilakukannya penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah. Nah, misalnya dimanfaatkan dalam bidang pendidikan bagi yang terlibat di dalamnya, contohnya guru dan siswa. Manfaat ini biasanya terbagi menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau kerangka teoritis, yakni memuat teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan, kerangka pemikiran, serta dicantumkan juga penelitian-penelitian yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Jadi dari tinjauan pustaka ini ada beberapa teori-teori atau kata-kata yang dicari definisinya, yaitu dari landasan dalam penulisan apa saja yang akan kita bahas di situ, serta juga dicantumkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan sebelumnya itu adalah penelitian yang masih berkaitan dengan masalah dan topik penelitian agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Artinya penelitian kita itu mempunyai unsur kebaruan. Seperti itu. Kemudian bab 3 yakni metodologi penelitian.
Metode penelitian ini artinya prosedur atau tahap-tahap dalam melakukan penelitian, yakni mulai dari persiapan, penentuan jenis penelitian, sumber datanya, sampai dengan pelaporannya. Umumnya, penggunaan metodologi bergantung dengan tujuan penelitian. Jenis-jenis metode penelitian ini ada bermacam-macam. Contohnya metode deskriptif, eksperimen, penelitian kelas. Deskriptif ini nanti dibagi-bagi lagi, deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Seperti itu. Ada penelitian lapangan, ada juga penelitian library research gitu. Kemudian bab 4 yakni inti dari karya ilmiah, yakni hasil dan pembahasan. Ini berisi paparan tentang isi pokok karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dari hasil dan pembahasan ini menjabarkan tentang rumusan masalah dan tujuan penulisan. Kemudian juga terkandung di dalamnya data-data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Nah, data-data tersebut dibahas dengan berbagai sudut pandang yang diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Jadi apapun yang ditulis dari hasil dan pembahasan ini harus sesuai dengan teori-teori dan data dan fakta yang diperoleh. Kemudian bab 5 yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan ini singkatnya adalah ringkasan dari hasil penelitian. Apa aja yang di dalamnya? Yakni ada berisi jawaban dari permasalahan dalam bentuk ikhtisar dari pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, sampai hasil temuan penelitian. Kemudian ada saran juga. Saran ini adalah usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada hasil pembahasan karya ilmiah. Jadi simpulan ini harus menjawab rumusan masalah yang dibuat di awal. Kemudian sarannya adalah apa sih yang harus dilakukan, apa sih saran kita kepada orang-orang, seperti kita diperlukan kontribusi dari guru, orang tua, pemerintah maupun masyarakat, seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni daftar pustaka. Daftar pustaka ini penting, yakni kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah. Nah, di sini ini biasanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis dari buku, dokumen, resmi, jurnal, ataupun internet. Sumber tertulis ini penting dan harus dicantumkan di daftar pustaka. Cara penulisannya mempunyai syarat tertentu, yakni harus berurutan secara alfabetis, tapi tanpa nomor urut, yakni dari A, B, C, D, E, sesuai alfabetis. Kemudian, sumber yang lebih dari satu baris ditulis dengan jarak 1 spasi. Jadi dapat dilihat kalau baris yang pertama itu lebih menjorok ke kiri, kemudian baris yang kedua dan seterusnya itu lebih menjorok ke kanan gitu ya. Kemudian jarak sumber satu dengan lainnya adalah 2 spasi. Jadi misalnya kayak buku metode penelitian kualitatif itu jaraknya dengan buku focus group discussion itu ada 2 spasi gitu, 2 enter. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka sendiri, susunannya ini terdiri dari nama, tahun, judul, kota terbit, titik 2 penerbit. Namanya ditulis dengan terbalik. Kemudian tahun, titik, kemudian judul ditulis dalam miring, kota terbitnya di mana, dan juga penerbitnya. Tentu saja daftar pustaka ini formatnya berbeda-beda, ada yang dari buku beda, dari jurnal beda, dari internet beda. Kebahasaan karya tulis ilmiah. Kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah ada huruf kapital, kata denotasi, kata baku, kata impersonal, pendefinisian istilah, dan juga kata reproduktif. Nah, apa saja sih? Kalau huruf kapital adalah huruf pertama setiap kata dalam judul, kecuali kata tugas seperti di, ke, yang gitu. Terus juga digunakan sebagai huruf pertama dalam setiap awal kalimat. Kemudian huruf pertama nama orang, agama, kitab suci, Tuhan, nama jabatan yang diikuti dengan nama orang, terus juga kayak nama geografi, tempat, nama hari, dan nama bulan. Kemudian yang kedua kata denotasi, yakni
makna yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jadi tidak berupa kata kiasan. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada kata impersonal, yakni kata yang tidak bersifat pribadi atau artinya tidak berkaitan dengan seseorang. Gitu. Kemudian pendefinisian istilah, artinya penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan. Kemudian kata reproduktif, yakni penyampaian info ini ada secara tegas, padat, serta mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kemudian sebab yang terakhir yakni menyusun karya tulis ilmiah. Langkah-langkah menyusun karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi dua, maksudnya melalui dua langkah, yakni yang pertama yakni menetapkan bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Jadi ditetapkan dulu karya tulis ilmiah ini tujuan dibuatnya untuk apa. Maka dari itu kita bisa menentukan bentuknya, apakah kita harus menggunakan struktur yang populer, semi formal ataupun formal. Kalau populer itu kayak kita misalnya mau bikin artikel, jadi kita bikin strukturnya itu seperti karya tulis ilmiah populer. Kemudian makalah, itu berarti kita pakai bentuk karya tulis yang semi formal. Atau kalau skripsi atau disertasi, kita pakai bentuk karya tulis yang formal. Kemudian setelah itu kita susun kerangka karya tulis ilmiah. Nah, sesuai struktur yang sudah kita bahas tadi, kita menyusun karya tulis ilmiah secara runtut mulai dari judul, kemudian menyusun bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teoritis, yang ke bab 3 metode penelitian, dan bab 4 penutup serta dapus untuk yang terakhir. Nah, sekian presentasi dari saya, Cahya Alifina. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.